faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan Bank BCA. Yang pertama ada tekad pemerintah. Upaya pemerintah dalam mengembangkan perekonomian Indonesia sangat berpengaruh terhadap operasional Bank BCA, karena kebijakan yang diberikan pemerintah bisa digunakan oleh Bank BCA untuk memperluas layanan dan produk mereka. Yang kedua ada pola konsumtif masyarakat. Bagi masyarakat yang telah lama menggunakan Bank BCA harus bisa menciptakan inovasi baru dalam produk dan layanan keuangan mereka agar bisa lebih kompetitif. Dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Kecepatan kemajuan teknologi informasi sekarang sangat berdampak signifikan terhadap cara bank beroperasi. Inovasi yang diberikan dengan teknologi tersebut bisa menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan bank tersebut, contohnya Bank BCA. Dan ini memungkinkan juga bagi Bank BCA untuk terus mengembangkan sistem teknologi canggih mereka, agar tetap relevan di pasar perbankan yang kompetitif ketika bersaing dengan bank-bank yang lain. Dan berikut ini adalah beberapa informasi terkait eksternal PT PLN. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. PLN beroperasi di bawah regulasi pemerintah termasuk kebijakan energi dan lingkungan hidup. PLN juga terlibat dalam program pemerintah untuk meningkatkan akses listrik di daerah terpencil. Yang kedua, hubungan dan stakeholder. PLN berinteraksi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, investor, dan organisasi non-pemerintah. Keterlibatan dalam proyek energi terbarukan juga menunjukkan upaya PLN untuk beradaptasi dengan tren global. Yang ketiga, ada kompetisi dan pasar. PLN merupakan penyedia utama listrik di Indonesia. Namun dengan adanya liberalisasi pasar, ada potensi munculnya kompetitor baru di sektor energi. PLN harus berinovasi untuk tetap bersaing dan memenuhi permintaan konsumen yang terus berkembang. Yang keempat, tantangan lingkungan. PLN menghadapi tantangan dalam mengurangi emisi karbon dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Implementasi teknologi ramah lingkungan menjadi fokus untuk mendukung keberlanjutan. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi. PLN mulai mengadopsi teknologi smart grid untuk meningkatkan efisiensi dan kendalian pasokan listrik. Investasi dalam energi terbarukan seperti solar dan angin menjadi fokus utama PT PLN. Faktor eksternal yang mempengaruhi Pertamina itu ada 8. Yang pertama ada harga minyak dunia. Fluktuasi harga minyak global berdampak langsung pada biaya produksi dan profitabilitas Pertamina. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Regulasi terkait energi, pajak, dan kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis Pertamina. Yang ketiga, persaingan pasar. Munculnya perusahaan energi lain, baik lokal maupun internasional, dapat mempengaruhi pangsa pasar dan strategi pemasaran Pertamina. Yang keempat, kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi permintaan energi. Yang kelima, perkembangan teknologi. Inovasi dalam teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi bisa mengubah lanskap industri. Yang keenam, ada isu lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan isu lingkungan lainnya dapat mempengaruhi citra dan operasional Pertamina. Yang ketujuh, geopolitik. Ketegangan politik di negara penghasil minyak dan kondisi geopolitik lainnya dapat mempengaruhi pasukan dan harga energi. Dan yang terakhir, permintaan energi global. Perubahan dalam pola konsumsi energi di tingkat global dapat mempengaruhi strategi ekspansi dan investasi Pertamina. Faktor eksternal PT Astra International. PT Astra International adalah induk perusahaan grup Astra yang didirikan pada tahun 1957, didukung oleh tim manajemen profesional yang menunjang tinggi asas transparansi dalam segala tindakannya. Pada awal berdirinya, William Suryajaya bersama saudaranya Jikyanti menggunakan nama PT Astra International Incorporated dan usaha ini bergerak dalam bidang perdagangan umum, ekspor dan impor hasil-hasil pertanian. Kata Astra sendiri berasal dari Dewi Astrea, yaitu anak dewa Zeus yang kemudian menarik ke diri angkasa dan hingga kini bersinar dalam salah satu konstelasi bintang, di mana artinya adalah menggapai cita-cita setinggi bintang. Pergantian nama ini bertujuan agar bisa melakukan menawarkan saham perseroan kepada umum dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia memakai tiket ASII. Setelah itu, Astra
terus berkembang hingga mampu menjalankan 7 tipe usaha di 286 anak perusahaannya seperti 1. Properti, 2. Otomotif, 3. Alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi, 4. Jasa keuangan, 5. Infrastruktur logistik, 6. Agribisnis, 7. Teknologi informasi. Analisis eksternal PT Astra Internasional. 1. Tingkat rivalitas dengan persaingan baru. PT Astra Internasional Tbk merupakan perusahaan multinasional yang produksinya utama di bidang otomotif, yang mana persaingan di industri ini sangat ketat dan kompetitif seiring munculnya pendatang baru. 2. Ancaman masuknya pedagang baru. Faktor yang dapat diperhatikan untuk mengetahui ancaman tersebut mencangkup hambatan masuknya yang memiliki persyaratan di muka seperti modal, ekuitas merek, legalisasi, dan kebijakan pemerintah. 3. Ancaman barang substitusi. Karena produk yang berjenis barang substitusi, maka pelanggan dengan mudah beralih ke merek lain jika keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh produknya saat ini. 4. Daya tawar pembeli atau konsumen. Daya tawar dari supplier Astra tidak begitu tinggi karena Astra memiliki supplier yang memang sudah major dengan perusahaan di Jepang. Analisis perusahaan Alfamart dari segi internal. Yang pertama, faktor politik. Alfamart beroperasi di Indonesia, jadi stabilitas politik sangat berpengaruh kebijakan pemerintah, seperti pajak dan aturan perdagangan, bisa mempengaruhi cara Alfamart berbisnis. Yang kedua, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi negara juga berpengaruh besar. Ketika ekonomi tumbuh dan daya beli masyarakat meningkat, orang cenderung lebih banyak berbelanja di Alfamart. Yang ketiga, faktor sosial. Perubahan gaya hidup masyarakat seperti cenderung belanja online sangat penting. Selain itu, orang semakin peduli dengan kesehatan, jadi produk yang sehat jadi semakin dicari. Yang keempat, faktor teknologi. Teknologi sangat berpengaruh dalam bisnis retail. Alfamart perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi termasuk sistem pemasaran online. Yang kelima, ada faktor lingkungan. Isu lingkungan kini menjadi perhatian banyak orang. Konsumen lebih suka memilih brand yang peduli pada keberlanjutan. Jadi, Alfamart perlu mengelola limbah dan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Yang kelima, ada faktor hukum. Kepatuhan pada hukum sangat penting untuk menjaga reputasi. Alfamart harus mengikuti regulasi tentang perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan agar tidak menghadapi masalah hukum. Selanjutnya, persaingan. Di pasar Alfamart bersaing ketat dengan Indomaret dan banyak toko lain. Mereka harus memiliki strategi yang jelas seperti menawarkan produk yang beragam dan pelayanan yang baik. Lalu pelanggan dan masok. Memahami keinginan pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan pemasok sangat penting untuk memastikan produk selalu tersedia dengan harga yang kompetitif. Jadi, kesimpulannya, Alfamart memiliki banyak kesempatan untuk berkembang, terutama dengan memperkuat layanan online dan memahami kebutuhan konsumen. Namun, mereka juga harus tetap waspada terhadap persaingan dan perusahaan tren belanja. Inovasi dan strategi yang tetap akan menjadi kunci keberhasilan mereka di pasar. Terima kasih. Nama saya Dwi Azlatul Rahmi dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PT BRI. Awal berdirinya PT BRI. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Awalnya BRI berfungsi sebagai bank perkreditan rakyat yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil dengan visi untuk mendukung perkembangan ekonomi rakyat. BRI telah berkembang pesat menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Sejak didirikan, BRI telah melalui berbagai transformasi dan inovasi, termasuk memperluas jangkauan layanan dan produk perbankan. Bank ini juga berperan penting dalam pengembangan sektor mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia.
Profil PT BRI. Berikut adalah profil singkat PT Bank Raya Indonesia atau BRI. Profil PT BRI yang pertama, nama perusahaannya yaitu PT Bank Raya Indonesia atau Persero. Tanggal pendiriannya yaitu tanggal 16 Desember 1895. Statusnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Jenis perusahaan bank umum. Kantor pusat Jakarta, Indonesia. Eksternal PT BRI. Analisis eksternal PT Bank Raya Indonesia atau BRI melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi operasional dan strategi perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam analisis eksternal BRI. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh dapat meningkatkan pemerintah untuk layanan perbankan, terutama bagi UMKM. Inflasi dan suku bunga. Tingkat inflasi dan suku bunga pengaruhi perilaku pinjam dan tabungan masyarakat. Yang kedua, lingkungan sosial. Demografi. Pertumbuhan populasi dan perubahan demografi dapat mempengaruhi pemerintah produk keuangan. Perilaku konsumen. Masyarakat semakin terbiasa dengan layanan digital mempengaruhi cara BRI menawarkan produk dan layanan. Yang ketiga, lingkungan teknologi. Inovasi digital, perkembangan teknologi informasi dan keuangan mendorong BRI untuk berinovasi dalam layanan digital seperti mobile banking dan aplikasi perbankan. Yang keempat, lingkungan regulasi. Kebijakan pemerintah terkait perbankan dan keuangan seperti regulasi tentang pinjam mikro dapat mempengaruhi operasional BRI. Peraturan OJK, Otoritas Jasa. Keuangan OJK mengatur instruksi perbankan dan BRI harus mematuhi semua regulasi yang ada. Yang kelima, lingkungan kompetisi. Persaingan dengan bank lain. BRI bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia yang juga menawarkan layanan untuk UMKM dan masyarakat umum. Fintech. Munculnya perusahaan fintech yang menawarkan layanan keuangan alternatif menjadi tentang bagi BRI untuk menjaga pasar. Yang keenam, lingkungan berkelanjutan. Terdapat tekanan untuk beroperasi secara berkelanjutan dan mendukung inisiatif lingkungan yang dapat mempengaruhi kebijakan pinjaman dan investasi. Sekian, terima kasih. Faktor eksternal PT sukses makmur yaitu dari segi ekonomi. Menurut catatan Bursa Efek Jakarta tahun 1994, PT Indofood berhasil menguasai 90% pasar mie instan di Indonesia. Sedangkan untuk di Australia, Indofood dengan kategori mie instan berhasil menguasai hingga 70%. Oleh karena itu, harga Indomie di Australia sendiri senilai 69 sen atau kurang lebih 5.700. Sosial dan budaya. Menitik beratkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat, PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar Australia. Dilihat dari budaya, Australia tidak berbeda jauh dengan Indonesia, serta cita rasa yang telah tertanam di lidah masyarakat Australia dengan lidah Indonesia yang hampir sama. Membuat Indofood tidak perlu repot-repot mengubah kemasan atau komposisi pembuatan produk karena telah sesuai dengan masyarakat Indonesia. 3. Teknologi. PT Indofood harus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman tentang kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk. Perkembangan teknologi ini selain dengan menunjang tercapainya tujuan perusahaan dapat juga menjadi ancaman bagi merosotnya produktivitas perusahaan. Perusahaan Indofood yang dibentuk di Australia pastinya memiliki mesin-mesin canggih untuk memenuhi permintaan masyarakat Australia terhadap Indomie. 4. Demografi. Pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood sukses makmur ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun karena akan kurang pantas jika dikonsumsi oleh balita. Mereka masih membutuhkan asupan gizi yang baik, makan makanan bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. 5. Geografi. Dengan letak geografis negara Australia dengan negara Indonesia yang lebih dari sekedar dekat, memudahkan pengiriman, proses ekspor impor produk mie instan dari Indofood menuju ke Australia.
Dari segi biaya penyimpanan gudang, biaya transfer, bahkan waktu pengiriman pun akan lebih cepat dibandingkan pengiriman produk ke negara lainnya. 6. Politik dan hukum. Pengaruh politik dan hukum terhadap industri sapi potong dapat dinilai dari berbagai peraturan maupun kesepakatan berbagai pihak yang terkait. Misalnya kesepakatan WTO dan akta yang berskala internasional atau peraturan daerah perda yang lingkupnya lebih sempit. Hukum dagang PT Indofood yang pada awalnya didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Intikusuma berdasarkan akta pendirian nomor 228 yang kemudian diubah dengan akta nomor 249 dan akta nomor 171 tanggal 15 November 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT Kimia Farma. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil PT Kimia Farma. PT Kimia Farma ialah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara sebagai perusahaan farmasi pertama yang didirikan di Indonesia. Kimia Farma adalah anak perusahaan Bio Farma yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang farmasi. Perusahaan ini telah memiliki ribuan apotek dan ratusan klinik kesehatan yang tersebar di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah salah satu perusahaan farmasi tertua di Indonesia. Kimia Farma didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama awalnya NV Semisalin Handel Redcam dan Co. Perusahaan ini awalnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di Indonesia pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini dinasionalisasi pada tahun 1958 dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Farmasi atau disingkat dengan PNV, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tahun 1971 statusnya diubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero sebagai perusahaan farmasi yang berperan besar dalam menyediakan obat-obatan dan layanan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi Kimia Farma. Visinya yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terinteraksi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Misinya yaitu yang pertama, melakukan aktivitas usaha di bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi, layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia atau SDM profesional. Lalu yang terakhir, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan PT Kimia Farma, yaitu persaingan perusahaannya. Di antaranya, sistem legal belum dapat menanggulangi obat palsu secara efektif sehingga harga obat menjadi lebih sulit terkontrol. Yang kedua, peraturan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah memasarkan obat generik yang dilakukan oleh perusahaan dan meningkatkan jumlah permintaan konsumen akan obat secara keseluruhan masih belum terpenuhi, sehingga memacu perusahaan untuk meningkatkan proses produksi untuk memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu kondisi perekonomian. Adanya krisis ekonomi menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan obat herbal yang dibuat alami oleh mereka sendiri. Padahal mereka belum mengetahui dosis yang tepat dalam penggunaan obat herbal, sehingga mengancam keberlangsungan hidup industri farmasi nasional, terutama untuk pasar lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Fitasari. Saya berasal dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 1102414018. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang perusahaan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Bank Nagari. Visi dan misi Bank Nagari yaitu visi, menjadi bank yang terpercaya dan terdepan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dengan layanan yang inovatif dan berorientasi pada pelanggan. Misi 1. Memberikan pelayanan perbankan yang berkualitas. 2. Mendukung pengembangan sektor UMKM. 3. Meningkatkan kinerja dan berprofitabilitas. 4. Membangun hubungan yang baik.
Faktor eksternal yang mempengaruhi Bank Nagari yaitu 1. Kondisi ekonomi makro, 2. Regulasi pemerintah, 3. Persaingan di sektor perbankan, 4. Perkembangan teknologi, 5. Kondisi sosial dan budaya, 6. Lingkungan politik, 7. Tantangan lingkungan global. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang Bank Nagari. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahaya. Saya di sini akan menjelaskan faktor eksternal PT Yogurt Cimory. PT Yogurt Cimory didirikan pada tahun 1992 oleh Insinyur H. Superman. Perusahaan ini awalnya fokus pada produksi yogurt segar dan produk olahan susu lainnya. Cimory dikenal dengan komitmennya terhadap kualitas dan inovasi dalam produk susu, serta berusaha untuk mempromosikan gaya hidup sehat melalui konsumsi produk diari. Sejak saat itu, Cimory telah berkembang menjadi salah satu merek terkemuka di Indonesia dalam industri produk susu. PT Yogurt Cimory adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi yogurt dan produk dairy lainnya. Dikenal karena kualitas dan inovasi, Cimory menawarkan berbagai varian yogurt yang sehat dan lezat, menggunakan bahan-bahan alami dan proses produksi yang modern. Perusahaan ini juga fokus pada keberlanjutan dan kesehatan, mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Selain itu, Cimory sering terlibat dalam program sosial dan edukasi tentang pentingnya gizi dan kesehatan. Dengan distribusi yang luas, produk Cimory dapat ditemukan di berbagai supermarket dan toko di seluruh Indonesia. Faktor eksternal yang mempengaruhi di PT Yogurt Cimory dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi, inovasi, dan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi penjualan produk. Yang kedua, sosial. Tren gaya hidup sehat semakin meningkat yang dapat meningkatkan permintaan yogurt sebagai produk sehat. Yang ketiga, politik dan regulasi. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan industri makanan dan minuman, termasuk peraturan keamanan pangan, dapat mempengaruhi operasi dan biaya produksi. Yang kelima, lingkungan. Kesadaran lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keenam, teknologi. Inovasi dalam proses produksi dan distribusi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang ketujuh, persaingan. Munculnya pesaing baru atau strategi pemasaran dari kompetitor dapat mempengaruhi pangsa pasar dan strategi perusahaan. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan strategis perusahaan untuk tetap bersaing di pasar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.